Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung sebagai member di channel yang masih berkembang ini. Dukungan kalian sangat berarti. Kalau ada yang ingin mentraktir Mimin Kopi, bisa langsung klik link Saweria di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. Di dalam mobil, Miryong menoleh ke arah Hyunwoo dengan sedikit ragu. "Master, apa tidak masalah kalau yang lain belum bersiap?" Hyunwoo menjawab santai, tanpa sedikit pun keraguan di wajahnya. "Mereka tidak diperlukan. Kau sendiri sudah lebih dari cukup." Perkataan itu membuat Miryong terdiam sejenak. Pipinya merona, dan dia buru-buru menutup mulutnya agar tidak terlihat terlalu senang. Sementara itu, Hyunwoo mengeluarkan ponselnya dan melihat berita terbaru. Mengejutkan. Pembantaian yang dilakukan Mushin. Mason mengundangnya untuk membunuh Hyunwoo Kim. Hyunwoo mendengus kecil. Bahkan belum 12 jam. Cepat sekali. Dia menggeleng, tampaknya tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini lebih lanjut. Setelah memasuki labirin, Hyunwoo menghadapi monster-monster goblin yang berkeliaran di dalamnya. Mereka bukanlah tandingannya. Dengan serangan yang akurat dan cepat, dia menghabisi semua goblin tanpa kesulitan. Di dalam labirin, Hyunwoo ditemani oleh Sion, Seo Yeon, Seokwon, serta beberapa pembawa barang. Mereka bergerak dengan efisien, membasmi semua monster yang menghadang. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya sumber Akcheon, energi yang mereka kumpulkan, telah penuh. Awalnya, Hyunwoo sempat khawatir, karena ia ingin naik ke lantai atas bersama Miryong, tetapi mereka memiliki satu masalah, mereka buta arah. Seorang pembawa barang, yang tampaknya memahami situasi, menawarkan diri untuk membantu. "Saya bisa memandu kalian ke atas, kalau itu tidak masalah." Hyunwoo dan Miryong bertukar pandang sebelum akhirnya mengangguk. Sementara itu, di tempat lain, seorang reporter yang dulu pernah membuat Hyunwoo kesal kini dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Ia terikat di sebuah kursi, berusaha memberontak, tetapi sia-sia. "Apa yang terjadi? Apa salahku?" teriaknya, panik. Seorang pria yang berdiri di depannya tersenyum samar. "Aku juga tidak tahu. Mungkin karena kau sudah membuat bos kami marah." Tak lama kemudian, Narin masuk ruangan dengan aura yang mencekam. Dia berjalan perlahan, menatap reporter itu dengan pandangan dingin. "Jadi kau orangnya? Orang yang membuat guruku kesulitan." Reporter itu menatapnya dengan bingung. Namun, perlahan, pikirannya mulai bekerja. "Gurunya? Apakah yang dimaksud adalah Hyunwoo?" Narin mendekati sebuah tombol di dinding dan menekannya tanpa ragu. Seketika, aliran listrik menyengat tubuh reporter itu. Dia menjerit kesakitan, tubuhnya tersentak dengan brutal. Dengan air mata bercucuran, reporter itu memohon, "Tolong, biarkan aku hidup. Aku tidak tahu apa-apa." Narin hanya menampar wajahnya keras. Dengan nada dingin, dia berkata, "Kau tahu betul bahwa artikel tentang guru sedang dikontrol." Reporter itu mulai gemetar. Saat dia menatap lebih jelas, dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Sebuah simbol aneh tersemat di kerah baju Narin. Pikirannya kembali ke kejadian sebelum ia diculik. Saat itu, dia sedang berbincang dengan rekannya tentang berita Hyunwoo Kim. Kenapa berita tentangnya selalu terlihat sempurna? Tidak ada teori konspirasi, tidak ada artikel provokatif. Bukankah tugas kita sebagai reporter adalah menulis sesuatu yang belum ada supaya menarik perhatian? Rekannya hanya tertawa kecil. Dia adalah orang yang mengalahkan Mushin, si pembantai. Lagi pula, berita fakta lebih banyak pembacanya dibanding spekulasi bodoh. Jangan terlalu dalam mengorek sesuatu yang tidak perlu. "Tapi ini semua terlalu terorganisir," ujar sang reporter dengan curiga. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat sesuatu, sebuah simbol aneh di belakang leher rekannya, yang kini dia lihat juga pada kerah Narin. Narin mendekatinya dan berbicara dengan nada penuh tekanan. "Sekarang kau sudah ingat." Reporter itu menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. Dengan suara putus asa, dia bertanya, "Sebenarnya, untuk apa mengontrol informasi seperti ini?" Narin menyeringai, lalu menjawab dengan santai, "Tentu saja. Itu tugas seorang murid." Kembali ke labirin,
Hyunwoo menatap layar hologram yang muncul di hadapannya. Batu labirin. Karena pemilik sebelumnya gagal menjadi Climber, efek dari sumber ini akan diubah. Hyunwoo mengambil pedang Pegasus yang ada di tangannya, dan layar baru muncul. Apakah Anda ingin menggunakan sumber Accheon untuk pedang Pegasus? Sebelum memilih, dia menoleh ke Miryeong, yang berdiri di dekatnya. Muridku, aku akan pergi sebentar. Jaga baik-baik Dungeon ini. Miryeong menatapnya dengan bingung. Master, Anda mau kemana? Hyunwoo hanya tersenyum tipis. Aku mau bertemu dengan seseorang. Tanpa peringatan, tubuhnya tiba-tiba diselimuti cahaya. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya dan muncul di sebuah dimensi asing. Dia berdiri di padang luas yang terasa lebih nyata dari dunia sebelumnya. Udara di sana begitu murni, seakan tidak terkontaminasi oleh apapun. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin terkejut. Semua barang bawaannya telah menghilang. Dia segera menyadari bahwa ada seseorang yang harus dia temui di tempat ini. Saat dia menoleh, matanya bertemu dengan sosok yang berdiri di depan sebuah gazebo. Sosok itu juga menoleh dan menatapnya. Dialah Pegasus. Di tingkat ke-8, pertempuran sengit sedang berlangsung. Sang Guardian, seekor naga raksasa, berhadapan dengan Climber misterius yang memiliki wujud seperti Sun Wukong. Dengan suara berat, Guardian bertanya, "Sebenarnya kau, siapa? Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan sebesar ini hanya dengan tubuh hibrida?" Sun Wukong menyeringai, lalu mengayunkan tongkat khasnya dengan santai. "Bodoh sekali kau, Guardian. Kau hanya melihat orang dari penampilannya saja." Ia mengubah posturnya. Aura di sekelilingnya bergetar hebat. "Akan aku perlihatkan padamu." Napas sang Guardian semakin berat saat mendengar kata-kata berikutnya. "Aku adalah penguasa langit ilahi agung. Aku adalah Sun Wukong." Sementara itu, di dimensi Pegasus, Hyunwoo tiba-tiba muncul di tengah dunia yang asing. Cahaya menyilaukan perlahan memudar, memperlihatkan hamparan luas dengan langit biru jernih. Di kejauhan, Pegasus, seorang pria berambut panjang, menatapnya dengan keterkejutan yang nyata di wajahnya. "Kenapa? Kau bisa kemari?" Suara Pegasus terdengar tajam. Hyunwoo, yang masih mencoba memahami keadaannya, terdiam. Namun, sesuatu langsung menarik perhatiannya. Bagaimana mungkin Pegasus mengenalnya? Menurut analisis AV, kekuatan Accheon seharusnya hanya membawa seseorang ke masa lalu, memungkinkan mereka belajar seni bela diri dari pemilik item tersebut. Namun jika Pegasus mengenalnya, berarti ada yang tidak beres. Pegasus menatapnya tajam. "Kenapa kau bisa masuk ke dalam dimensi imajiner?" Seketika, ia tampak menyadari sesuatu, lalu mendecak pelan. "Jangan-jangan, kau sudah mati." Hyunwoo tersentak. "Apa?" Pegasus menghela napas, seolah tak peduli dengan keterkejutan Hyunwoo. "Jika kau belum mati, tidak mungkin kau bisa masuk ke dalam dimensi imajiner ini." Hyunwoo merasakan darahnya mendidih. Ia melangkah maju, emosinya memuncak. "Hentikan omong kosongmu dan jelaskan apa yang kau tahu." Namun, Pegasus hanya membuang muka, sama sekali tidak mengindahkan amarahnya. Hyunwoo mengepalkan tinjunya, mencoba menenangkan diri. Ia mulai menganalisis situasi ini dengan logis. "Pertama-tama, aku menggunakan sumber Accheon. Jika efeknya berjalan normal, seharusnya aku dan Pegasus tidak saling mengenal. Tapi dia mengingatku." Pikirannya kembali ke catatan yang muncul dalam hologram. Karena pemilik dari sumber ini gagal menjadi Climber, efek dari sumber ini akan diubah. Matanya menyipit. Jadi ini alasannya. Namun, ia memutuskan untuk mengabaikannya untuk saat ini. Yang lebih penting adalah belajar seni bela diri, dan orang yang bisa mengajarinya ada tepat di hadapannya. Dengan sikap seorang murid, Hyunwoo menunduk dan berkata, "Ajari aku seni bela diri." Pegasus menatapnya dengan ekspresi datar. "Jangan konyol." Hyunwoo tetap tersenyum dan meminta lagi, tapi jawaban Pegasus masih sama. "Jangan konyol." Giginya bergemeletuk, menahan rasa frustrasi. Ia menenangkan dirinya dan mencoba pendekatan lain. Ketika ia hendak berbicara, Pegasus tiba-tiba menyeringai dan berkata dengan nada mengejek,
Bukankah sebelumnya kau bilang kau adalah guru, atau apalah itu? Berlagak Sok Jago selama 10 detik. Ia menyilangkan tangan di dadanya. Kenapa tidak gunakan saja kemampuan sihirmu? Ekspresi Hyunwoo langsung berubah. Aura kuat mulai membara di sekeliling tubuhnya. Dengan suara penuh tantangan, ia berkata, mau lihat lagi lagaku yang Sok Jago itu. Pegasus tetap tenang, tapi matanya menajam saat merasakan energi sihir Hyunwoo. Kekuatan sihirmu masih tidak masuk akal seperti sebelumnya. Tapi tunggu, sepertinya meningkat. Hyunwoo mendengus. Santai banget ya kau. Padahal waktu itu aku sudah menghabisimu. Kau tidak peduli kalau kalah lagi. Pegasus melangkah maju, senyumnya semakin lebar. Tidak. Hal itu tidak akan terjadi di sini. Dengan percaya diri, ia menambahkan, karena kau tidak akan bisa membunuhku. Hyunwoo tidak membuang waktu lagi. Ia melesat ke arah Pegasus dalam sekejap, melancarkan pukulan dahsyat. Udara bergetar akibat kekuatan luar biasa yang ia keluarkan. Namun, dalam satu gerakan santai, Pegasus menangkis serangannya hanya dengan satu tangan. Begitu saja. Pegasus mengejek. Sebelum Hyunwoo bisa bereaksi, serangan balasan datang. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, Pegasus menghantamnya dengan kekuatan besar. Hyunwoo terlempar jauh, tubuhnya menghantam batu besar di belakangnya. Batu itu langsung hancur berkeping-keping. Pegasus berjalan mendekatinya. Kau mau coba lagi? Hyunwoo tidak menjawab. Ia melesat lagi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Pukulan pertamanya kembali ditangkis dengan mudah. Tapi ia tidak menyerah. Tangan satunya melesat untuk menyerang. Namun Pegasus menghindarinya dengan mudah. Dalam sekejap, Pegasus menangkap kedua tangan Hyunwoo. Dan dalam satu gerakan cepat, dengkul Pegasus menghantam perutnya. Hyunwoo merasakan sakit luar biasa yang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Ia mendesah berat, menatap Pegasus dengan kebingungan. Kenapa? Sekarang berbeda dari yang dulu. Pegasus menjawab dengan nada santai, bukankah sudah jelas? Waktu itu aku memiliki batasan. Hyunwoo menyipitkan mata. Apa maksudmu? Pegasus menghela napas dan menjelaskan, saat aku bertarung melawanmu dulu, aku adalah Climber. Hyunwoo semakin bingung. Climber? Pegasus mengangguk. Aku terkurung di dalam sistem. Kekuatan bertarungku dibatasi karena aku tidak memiliki pencapaian yang cukup. Ia melanjutkan, dalam menara, setiap Climber dibagi berdasarkan pencapaian mereka, pahlawan yang menyelamatkan dunia atau penjahat yang menghancurkannya. Tidak ada area abu-abu. Tidak ada diskriminasi antara yang baik dan jahat. Hyunwoo mulai memahami. Jadi maksudmu, karena kau ditempatkan di tingkat menengah, kekuatanmu jadi terbatas. Pegasus tersenyum samar. Aku pikir kau bodoh, tapi ternyata kau bisa mengerti. Perlahan, ia menarik pedangnya. Sudah cukup bicara, katanya. Kau ingin belajar seni bela diri, bukan? Tatapannya berubah tajam. Aku akan mengajarkanmu, dengan satu syarat. Jika kau bisa membunuhku. Hyunwoo terdiam, lalu tiba-tiba tertawa senang. Kalau aku membunuhmu, kau tidak akan bisa mengajarkanku. Ia mengencangkan tinjunya. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Sampai sebelum kau mati. Pegasus tersenyum. Jangan khawatir. Gunakan seluruh kekuatanmu. Tapi ingat, walaupun kau mati di sini, kau tidak akan benar-benar mati. Hyunwoo tampak bingung. Apa maksud? Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Pegasus melesat dengan kecepatan tak terbayangkan. Pedangnya menebas tubuh Hyunwoo menjadi dua. Dan itulah kematiannya yang pertama. Di apartemen Sion, pria itu mencari keberadaan Hyunwoo. Wajahnya tampak tegang saat Miryeong memberitahu bahwa Hyunwoo menghilang setelah menyentuh pedang. Mendengar itu, Sion menghela napas, lalu memegang kepalanya. Dalam hati ia bergumam, apalagi yang dia lakukan kali ini? Meskipun Sion yakin bahwa kakaknya tidak akan mudah terluka, tetap saja lebih baik jika Hyunwoo memberitahu dirinya lebih dulu. Di sisi lain, Miryeong tampak seperti anak anjing yang ditelantarkan. Matanya gelisah,
Bibirnya sedikit gemetar. Sion menyadari perubahan itu dan segera beranjak pergi, menghindari kemungkinan Miryeong akan mengamuk karena emosinya tidak stabil. Setelah Sion pergi, sesuatu menarik perhatian Miryeong. Sebuah kantong tergeletak di depannya, terlihat biasa saja, tetapi ada suara yang berasal dari dalamnya. Miryeong menoleh dengan ekspresi curiga, hatinya merasa tidak nyaman. "Apa ini?" bisiknya. Ia mendekati kantong itu, tapi ragu untuk membukanya. Kantong itu adalah milik gurunya, dan ia tahu tidak seharusnya menyentuh barang yang bukan miliknya. Namun, suara dari dalam kantong kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Kau bisa memiliki sejumlah kekuatan. Apa kau tidak ingin memiliki kekuatan?" Miryeong terkejut. "Siapa kau?" tanyanya, waspada. Dari dalam kantong, suara itu terdengar menyeringai. "Jangan terlalu menjaga jarak. Aku tidak bisa melakukan apa-apa jika kau tidak menentukan pilihanmu." Miryeong menahan napas. "Aku adalah master dari para iblis. Migtikeus." Di dimensi imajiner, Hyunwoo terus menyerang Pegasus, tapi semua serangannya tidak membuahkan hasil. Gerakannya secepat kilat, tetapi setiap pukulan dan tendangan selalu dapat ditangkis dengan mudah. Pegasus berdiri santai, seolah pertempuran ini hanya permainan baginya. "Sudah kubilang, seranganmu membosankan," kata Pegasus dengan nada meremehkan. Hyunwoo, yang sudah mati puluhan kali di dalam dimensi ini, mulai kesal. Ia menggeram. "Hei, keparat. Katanya kau mau memberitahuku tips seni bela diri? Kau bilang aku tidak akan mati di sini, tapi aku sudah mati berkali-kali." Pegasus menyeringai puas. "Kira-kira 99 kali," katanya sambil menyilangkan tangan. "Ini sudah cukup. Aku sudah melampiaskan kemarahanku. Kau boleh pulang." Mendengar itu, Hyunwoo semakin kesal. "Banyak bacot." Pegasus mengangkat alis. "Kau masih mau berusaha? Harusnya sekarang kau sadar bahwa kau tidak akan bisa mengalahkanku." Hyunwoo terdiam, tapi matanya tetap menyala dengan tekad. Dalam hati ia bergumam, 100 pertarungan dan 100 kemenangan. Pegasus tidak hanya kuat, tapi juga tidak pernah mengabaikan prinsip dasarnya. Meskipun terpojok, pria itu selalu bisa bertahan. Tidak ada celah untuk mengalahkannya. Tapi, ini belum berakhir. Hyunwoo kembali bangkit, kali ini dengan tatapan lebih serius. Ia menunjuk Pegasus. "Jangan menilai orang sembarangan. Hanya karena kau menang sekarang, bukan berarti akan selalu seperti itu." Pegasus menghela napas. "Lagi-lagi sok jago." Hyunwoo merapatkan kuda-kudanya. "Ayo kita lihat, apa aku sedang sok jago?" Ia memejamkan mata, fokus. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, mengalahkan Pegasus. Dengan kecepatan maksimal, ia melesat. Bekas pijakannya meledak seperti bom. Pegasus tetap tenang, bersiap dengan pedangnya. Begitu Hyunwoo mendekat, pedang itu ditebaskan. Dalam sekejap, tubuh Hyunwoo terbelah dua. Tapi begitu hidup kembali, Hyunwoo langsung menyerang lagi tanpa memberi jeda. Pegasus sempat terkejut dengan serangan mendadak itu, tapi tetap berhasil menangkalnya. Sekali lagi, Hyunwoo tewas. Itu adalah kematiannya yang ke-103. Lalu yang ke-104. Dan sekarang kematiannya sudah mencapai 700 kali. Pegasus menatapnya dengan ekspresi geli. "Jangan berpikir kau bisa menang dengan teknik yang begitu konyol," katanya. "Kau tidak bisa menggantikan pergerakanku hanya dengan aplikasi sihir seperti itu. Ini bukan karena kau tidak punya nalar untuk menguasai Taiji, tetapi karena seni bela diri bukan hal yang bisa kau pelajari hanya dengan kemauan kosong." Hyunwoo tetap diam. Ia tidak menggubris ejekan itu. Karena baginya, kematian dan penghinaan bukan alasan untuk menyerah. Di dalam dimensi imajiner, Pegasus menatap Hyunwoo yang sudah mati berkali-kali. Dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu. Dia lebih gila dari yang kubayangkan. Tempat ini bukan sekadar ruang kosong. Ini adalah dimensi bagi mereka yang gagal mendaki menara tinggi, sebuah persinggahan sampai kesempatan berikutnya tiba. Konsep hidup dan mati di sini telah ditiadakan oleh sistem.
Tidak ada yang bisa masuk kecuali pemiliknya sendiri. Tapi entah bagaimana, pria ini berhasil masuk. Hyunwoo berbicara dengan penuh keyakinan. Tapi bagi Pegasus, kata-katanya tidak masuk akal. Orang ini sudah mati ribuan kali dan tetap berbicara seolah segalanya bisa berubah. Pegasus merasa Hyunwoo sudah tidak waras. Tapi di saat yang sama, ia menerima tantangan ini. Bahkan, ia menambahkan syarat yang tidak masuk akal. Bukan karena ingin mengajarkan seni bela diri, tetapi hanya karena bosan. Pada awalnya, ini hanyalah hiburan. Tapi ketika ia membunuh Hyunwoo untuk ke-100 kalinya, perasaan itu mulai berubah. Mata pria itu masih dipenuhi kesombongan dan kekaguman, sesuatu yang menjengkelkan. Saat jumlah kematian mencapai 200, Pegasus mulai bertarung dengan serius. Pada angka 400, ia tertawa melihat Hyunwoo mati tanpa bisa bertahan lebih dari 3 detik. Pada angka 700, ia menghancurkan teknik pamungkasnya dengan kepuasan yang luar biasa. Dan di kematian ke-1000, ia meruntuhkan seni bela diri yang selama ini Hyunwoo bangun. Ia yakin, kali ini pria itu tidak akan bangkit lagi. Semua telah ditolak. Segalanya telah dihancurkan. Tapi saat Pegasus mengangkat pedangnya, Hyunwoo tetap berdiri. Pegasus mengerutkan kening. Kenapa aku merasa kesal? Hyunwoo bahkan tidak bisa bertahan lebih dari beberapa detik. Tapi ada sesuatu yang mengganggu Pegasus. Ketika jumlah kematian mencapai 2.900 kali, ia akhirnya menyadari perasaan ini. Ini adalah sesuatu yang pernah ia rasakan dulu, saat ia masih seorang klimber. Meski samar, ia tahu pasti. Ini adalah perasaan bahaya. Hyunwoo tidak akan menyerah. Pegasus menggeram. Jangan konyol. Aku akan menghancurkanmu sampai kau tidak bisa berdiri lagi. Ia melancarkan serangan cepat, tapi kali ini, Hyunwoo menghindar dengan sempurna. Pria itu melesat ke arahnya dengan senyum tipis. Seketika, tinjunya menghantam dagu Pegasus dengan keras. Di pertarungan ke-2995, Hyunwoo kembali berhadapan dengannya. Dengan nada tenang, ia berkata, "Sudah kubilang, nggak ada yang namanya selamanya." Di lantai ke-8 menara, Sun Wukong duduk di atas batu, menunggu. Matanya penuh rasa jenuh. Ia sudah berada di sini selama 3 bulan, dan kesabarannya hampir habis. Tak lama, seseorang mendekat, Blue Lion. "Akhirnya kau datang," gerutu Sun Wukong. Blue Lion tidak menggubrisnya. Tak lama setelah itu, 2 sosok lainnya tiba, Big Phoenix dan White Elephant. Mereka bertiga adalah rekan dalam pendakian ini, meski Sun Wukong bukan bagian dari kelompok mereka. Tujuan mereka sama, tetapi jalannya berbeda. Blue Lion dikenal karena membantai 100.000 pasukan hanya dalam satu perburuan. White Elephant menangkap binatang suci dari legenda. Belalainya mampu membungkus apa saja. Big Phoenix menyerbu sebuah negara dan memakan seluruh raja, pegawai, hingga rakyatnya. Prestasi mereka cukup untuk membuat mereka menjadi klimber kelas menengah. Tiba-tiba, tanah bergetar. Sebuah menara raksasa muncul dari bawah tanah. Tanpa banyak bicara, Sun Wukong langsung melompat masuk. Sebelum itu, ia memberi instruksi, "Blue Lion, kau ke utara. White Elephant, ke timur. Big Phoenix, ke barat. Aku sendiri ke selatan." Ia menatap mereka satu persatu. "Apapun yang terjadi, selesaikan ini dalam 2 bulan. Kita punya urusan lain setelahnya." Di apartemen Sion, pria itu menerima panggilan dari biro administrasi. Suara di ujung telepon terdengar serius. "Situasi darurat," kata orang itu. "Di mana Hyunwoo?" Sion mengernyit. "Apa yang terjadi?" "Dalam waktu 3 jam, Korea akan mengalami bencana. Kami butuh bantuan Hunter Hyunwoo Kim sekarang juga." Di dimensi imajiner, pertarungan antara Hyunwoo dan Pegasus terus berlanjut tanpa henti. Waktu tidak memiliki makna di tempat ini. Hari dan tanggal kehilangan arti, hanya jumlah pertempuran yang menjadi tolok ukur perjalanan mereka. Hyunwoo selalu menyerang Pegasus dengan kekuatan maksimal setiap kali ia hidup kembali. Tapi hasilnya tetap sama. Dalam hitungan detik, Pegasus berhasil menangkis serangannya dan membunuhnya lagi. Itu sudah menjadi kematian Hyunwoo yang ke-5.000 kali. Pegasus mulai mempertanyakan sesuatu dalam pikirannya. Kenapa?
Kenapa dia bisa bertahan sejauh ini? Aku sudah membunuhnya 5.000 kali tanpa istirahat sedikit pun. Bagaimana mungkin seseorang terus bertarung sebanyak ini meskipun tahu dirinya akan kalah? Sejak kematiannya yang ke-3200, Hyunwoo telah menggunakan teknik Dewa Petir, tetapi tetap saja, ia selalu kembali ke titik awal. Seharusnya, ia sudah tenggelam dalam keputusasaan. Tapi mata pria itu masih bersinar, penuh tekad yang tak terpatahkan. Saat Hyunwoo berhasil meraih kerah Pegasus, ia menatapnya dengan senyum tipis. "Kena lagi kau?" Pegasus hanya menyeringai. "Kau seperti anjing gila." Hyunwoo, yang terbaring di tanah sambil mencengkeram kerah Pegasus, tersenyum. "Terima kasih atas pujiannya." Pegasus terdiam. Rasa bahaya yang ia rasakan sejak awal telah lama menghilang. Yang tersisa hanyalah perasaan kagum. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa Hyunwoo berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Ia telah melihat banyak pendaki menara, dari pria tak berarti hingga yang disebut terbaik di dunia. Tapi semua keinginan mereka runtuh saat bertemu dengannya. Seni bela diri mereka tak berdaya melawannya. Namun, Hyunwoo tetap berdiri. Jika ia mati 1000 kali, ia akan hidup 1001 kali dan kembali menantangnya. Pegasus telah menghancurkan segalanya. Teknik, keyakinan, bahkan harapan. Tapi pria itu tidak memiliki konsep menyerah dalam dirinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pegasus merasa kagum sebagai seorang manusia, bukan sebagai Pegasus si tak terkalahkan, melainkan sebagai Muol. Dan karena itu, ia mulai berubah. Awalnya, ia hanya bertarung untuk membunuh. Tapi sedikit demi sedikit, ia mulai memberi arahan dan kritik terhadap seni bela diri Hyunwoo. Varian konversion membutuhkan 3 langkah utama, kata Pegasus sambil memperhatikan gerakan Hyunwoo. Seni bela diri bukan tentang keindahan. Kau harus melihat intinya. Bukan seperti itu cara menggunakan tekniknya. Hyunwoo mengerutkan dahi, mencoba memahami maksudnya. Raging Step? Jangan konyol, lanjut Pegasus. Perhatikan 3 hal mendasar. Teknik Dewa Petir berbeda dari teknik lainnya. Kau bisa menirunya dengan mudah hanya dengan melihatnya. Tapi mencapai kebenarannya, itu hal lain. Hyunwoo menyerap setiap arahan yang diberikan. Pegasus melanjutkan, membuat petir bukanlah yang terpenting. Petir harus menjadi bagian alami dari aliran kekuatan sihirmu. Setelah kau menguncinya dalam kekuatan sihirmu, kau harus membentuknya. Itu dasar dari segalanya. Setiap langkah yang diambil Hyunwoo mulai terasa berbeda. Ia mulai memahami seni bela diri dengan cara yang baru. Dan sekarang, lanjut Pegasus, hancurkan bentuk yang sudah kau buat. Teknik dan energi dalam tubuhmu akan mengikuti setiap gerakan yang kau lakukan. Di kematiannya yang ke-14242, Hyunwoo akhirnya mengerti. Pegasus tersenyum. Kekuatan sihir yang mengalir merata dalam darahmu akan membentuk petir secara alami. Puluhan teknik berbeda dapat digunakan untuk mempertahankan teknik Dewa Petir dalam batas kekuatan sihirmu. Arahan terakhir diberikan. Sekarang, kau sudah memahami bentuknya dan menghancurkannya. Yang tersisa hanyalah menciptakan seni bela diri milikmu sendiri. Hyunwoo mengepalkan tangannya. Dalam hatinya, ia memahami sesuatu yang dulu tak pernah ia mengerti. Guruku hanyalah imajinasi. Saat aku menemui masalah, aku tak tahu jawabannya. Itu sebabnya seni bela diriku terhenti. Tapi sekarang, aku mengerti. Pegasus melihat ekspresi itu dan tahu, Hyunwoo telah mencapai pemahamannya sendiri. Kini, duel terakhir mereka telah tiba. Dengan kekuatan dan seni bela diri terkuat yang mereka miliki, mereka melesat ke arah satu sama lain. Di markas Asosiasi Hunter Internasional di Amerika, para petinggi sibuk mengamati layar yang menunjukkan bencana yang baru saja terdeteksi. 31 jam yang lalu, ketika bencana muncul di Amerika, mereka masih berpikir bahwa itu bukan masalah besar. Mereka mengandalkan Hyunwoo untuk mengatasinya. Tapi beberapa jam kemudian, bencana lain muncul di Thailand dan Meksiko. Dan terakhir, di Korea. Liam, salah satu petinggi asosiasi, menatap layar dengan dahi berkerut. Hyunwoo Kim hanya satu, dan bencana ada di 4 tempat sekaligus. Salah satu staf melaporkan situasi,
Thailand dan Meksiko telah memanggil guild besar dari dalam dan luar negeri. Hunter peringkat S, Traum dan Relay, serta beberapa guild besar sedang bersiap menghadapi situasi ini. Liam memijat pelipisnya. Baik, kita harus menangani bencana yang ada di sini terlebih dahulu. Aku juga khawatir dengan Korea, tapi itu tempat tinggal Hyunwoo Kim. Dia memang selalu sulit dihubungi, tapi selama dia masih ada di bumi, dia akan bertarung untuk kita. Di apartemennya, Sion duduk bersama Seo Kwon dan Seo Yeon. Mereka bertiga menyadari satu kenyataan yang tidak bisa diungkapkan kepada publik. Hyunwoo tidak ada di sini, kata Sion akhirnya. Bisa dibilang, dia bahkan tidak ada di bumi. Keheningan menyelimuti ruangan. Hyunwoo telah menghilang selama 1 bulan penuh. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak bisa hanya menunggu seseorang yang entah kapan akan kembali. Sion mengalihkan pandangannya ke Miryeong, yang duduk termenung. Apa yang akan kau lakukan? Miryeong hanya menoleh tanpa memberikan jawaban. Pertarungan ke-14, 242 antara Hyunwoo dan Pegasus telah mencapai titik krusial. Hitungan kematian yang selalu bertambah kini berhenti. Hyunwoo tidak lagi membiarkan Pegasus membunuhnya. Aura yang mengelilingi tubuhnya telah berevolusi. Jika sebelumnya ada bola hitam besar di belakangnya, kini bola itu berubah, memiliki sayap yang tampak seperti bagian dari dimensi lain. Pegasus yang melihat perubahan ini membatin. Dia adalah monster. Dia telah mencapai tahap itu. Itu bukan sekadar kumpulan kekuatan sihir yang terkonsentrasi seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang lebih dalam, konsep refleksi yang terwujud dalam Black Wings, serta konsep ekstremitas yang menjelma sebagai Black Spare. Hyunwoo melesat dengan kecepatan luar biasa, menantang Pegasus dalam duel terakhir mereka. Dentuman akibat peraduan serangan mereka mengguncang dimensi itu. Pegasus, yang selalu unggul, kini merasakan dampaknya. Aku, yang dipuja sebagai dewa petir, bisa terkena serangannya? Memanfaatkan momentum dari tangkisan Pegasus, Hyunwoo menginjak udara, menjadikannya pijakan untuk melompat lebih tinggi. Tubuhnya berputar dengan elegan, bersiap melancarkan serangan selanjutnya. Senyuman percaya diri terpancar di wajahnya. Pegasus melihat itu dan membatin. Dia sudah mati ribuan kali, tapi ekspresinya tetap sama. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Tepat saat serangan Hyunwoo hampir mengenainya, Pegasus memejamkan mata, seolah pasrah. Tapi serangan itu tidak pernah tiba. Hyunwoo membelokkan tendangan di detik terakhir, memilih untuk tidak menyerang. Pegasus membuka matanya, bingung. Kenapa kau tidak membunuhku? Hyunwoo meliriknya sekilas, lalu menggaruk bagian belakang kepalanya. Murid tidak akan membunuh gurunya, bukan? Kata-kata itu membuat Pegasus terkejut. Sedetik kemudian, ekspresinya berubah menjadi kemarahan. Jangan konyol, dasar gila. Sejak kapan aku menerimamu sebagai murid? Hyunwoo mendengus pelan, merasa kesal. Terserah, terserah. Pegasus menghela napas panjang sebelum berkata, kalau kau sudah selesai dengan urusanmu, cepatlah pergi. Aku tidak bisa beristirahat gara-gara kau. Hyunwoo melipat tangannya di dada, menatap Pegasus dengan ekspresi tidak suka. Tanpa disuruh pun aku akan pergi. Ia berbalik dan mulai berjalan menjauh. Namun sebelum benar-benar menghilang dari dimensi itu, ia berhenti dan berteriak, "Terima kasih, dasar guru keparat." Pegasus hanya tersenyum kecil, lalu bergumam, "Dasar orang gila." Di Montana, Amerika Serikat, persiapan militer telah mencapai puncaknya. Tank baja, senjata otomatis, dan hunter kelas atas telah ditempatkan di sekitar retakan dimensi yang terbuka di tengah kota. Saat sosok pertama muncul dari dalam retakan itu, rentetan peluru dan tembakan meriam langsung dilepaskan. Ledakan mengguncang tanah, asap pekat membumbung ke udara. Ketika debu mereda, suara berat menggema di udara. Penyambutan kalian megah juga. Sosok itu berdiri tanpa cedera di tengah hujan peluru. Senyuman liar terpampang di wajahnya. Awalnya aku ingin menghabisi kalian semua dengan klonku, tapi aku jadi galau. Itu adalah Sun Wukong. Tanpa memberi pasukan kesempatan untuk merespons, dia melesat ke depan,
menyerang setiap orang yang ada dalam pandangannya. Di Bangkok, Thailand, kehancuran telah terjadi. Kota yang megah kini berubah menjadi reruntuhan. Di tengah puing-puing, makhluk raksasa dengan sayap api membentangkan tubuhnya, menatap sekeliling dengan ekspresi bosan. Big Phoenix, salah satu dari 3 Demon King of Satadong, menguap lelah. Tak ada yang menarik di sini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Siapa kau? Big Phoenix menoleh. Seorang pria dengan sandal jepit khas berdiri di hadapannya. Big Phoenix menyeringai. Aku adalah Big Phoenix, penghancur tempat ini. Kau sudah melihatku, tapi masih berani datang kemari. Ia mengangkat sayapnya, bersiap melancarkan serangan mematikan. Tapi sebelum ia bisa bergerak, petir menyambar dengan kecepatan yang tak terduga. Dalam sekejap, layar notifikasi muncul di udara. Hyunwoo telah membunuh Big Phoenix, salah satu dari 3 Demon King of Satadong. Hyunwoo berdiri di antara reruntuhan, matanya menyipit kebingungan. Kenapa aku tiba-tiba ada di Thailand? Di Korea, situasi lebih buruk dari yang dibayangkan. Rekan-rekan Hyunwoo, Seo Yeon, Seo Kwon, dan Sion, terkapar tak berdaya. Mereka telah memberikan segalanya, tetapi tidak cukup kuat untuk menghadapi Klimber yang menyerang negara mereka. Satu-satunya yang masih bertahan adalah Miryeong. Miryeong melayangkan pukulan keras ke arah Blue Lion. Tinju itu melaju cepat, penuh dengan tekad dan kemarahan. Blue Lion menangkis serangan itu tanpa kesulitan berarti. Benturan terjadi, tetapi tubuhnya bahkan tak bergerak sedikit pun. Ia menatap Miryeong dengan ketertarikan. Kau menarik, berbeda dari ampas yang lain. Miryeong, matanya menyala dengan semangat juang yang belum padam. Tetapi Blue Lion hanya mendengus kecil. Aku sudah bosan, katanya dingin. Dalam sekejap, ia mengayunkan serangannya. Pukulan itu begitu dahsyat, menghantam perut Miryeong dengan kekuatan luar biasa. Udara di sekitarnya bergetar akibat dampaknya. Setelah itu, Hyunwoo masuk ke dalam ruangan dimensi AV, membahas kemunculan para Klimber yang datang bersamaan. Ini seharusnya tidak mungkin terjadi, kecuali ada kebetulan yang luar biasa, ujar AV sambil menyatukan kedua tangannya. Hyunwoo mengernyit. Kalau begitu, ini situasi apa? AV menghela napas. Kemungkinan besar, ada pemimpin di balik ini semua. Hyunwoo menyipitkan matanya. Pemimpin? AV mengangguk. Aku pernah bilang sebelumnya, Klimber bisa membawa Klimber lain sesuai dengan pencapaiannya. Pasti ada satu pemimpin di antara 4 Klimber ini. Jadi pemimpin itu membawa 3 Klimber lainnya? Tanya Hyunwoo. Itu bisa terjadi jika Klimber itu kelas atas, AV menjelaskan. Mereka bukan hanya sekadar manusia super, mereka adalah bencana itu sendiri. Tapi jika kau bisa mengalahkan pemimpinnya, maka semuanya akan menghilang. Hyunwoo bertanya kepada AV. Di mana pemimpinnya? AV membuka peta dan menunjukkan sebuah titik di Amerika. Hyunwoo berpikir sejenak. Pergi ke sana dan menangkap pemimpinnya seharusnya mudah. Tapi kalau aku ke Amerika? Pikirannya langsung melayang ke teman-temannya di Korea. Miryeong, meskipun kuat, tak mungkin menghadapi Klimber seorang diri. Mereka pasti dalam bahaya. Hyunwoo terjebak di antara 2 pilihan, dan kebingungan mulai melingkupinya. Tepat saat ia mencoba mengambil keputusan, sebuah notifikasi layar muncul, membuatnya terkejut. Di Korea, di medan pertempuran yang hancur berantakan, Sion menatap tubuh Miryeong yang tertunduk di tanah. Ia menggenggam pedangnya erat, frustrasi dan putus asa. Di manakah Hyunwoo? Gumamnya. Namun, seketika ia menyadari sesuatu. Apa yang kupikirkan? Aku sendiri yang bilang kalau kami harus melindungi Korea dengan kekuatan kami sendiri, desisnya. Tapi sekarang, aku malah berharap Kah Hyunwoo ada di sini. Kepalanya tertunduk, rasa bersalah menyelimutinya. Dari awal, ini bukan salah Kah Hyunwoo. Ini karena aku lemah, bisiknya, mengepalkan tangan. Sementara itu, Miryeong mulai bergerak. Tubuhnya masih gemetar, tetapi ia memaksa dirinya untuk bangkit. Seni bela diriku tidak mempan. Pikirnya. Semua kepercayaan dirinya, semua ajaran yang diwariskan oleh gurunya,
seakan tak berarti. Teringat ucapan Hyunwoo di masa lalu, sesuatu dalam dirinya bergetar. Seni bela diri domination kuat. Jika tidak mempan pada lawanmu, salahkan kelemahanmu sendiri. Aku tak pernah menganggap diriku kuat. Satu-satunya orang kuat di dunia ini hanyalah guru. Pikirannya semakin jernih. Orang yang lebih lemah dariku hanyalah mereka yang tidak mencoba untuk menjadi lebih baik. Di hadapannya, Blue Lion melangkah maju. Apa aku harus mengakhirimu sekarang? Tanyanya, menyeringai. Tatapannya penuh dengan keangkuhan. Seharusnya kau tahu, ini adalah suatu kehormatan. Lanjutnya, aku akan memperlihatkan pencapaianku yang telah melahap ratusan ribu pasukan. Ia membuka mulutnya, siap melancarkan aumannya. Tapi sebelum suara itu meledak, sesuatu berbicara dari dalam kantong di pinggang Miryeong. Sepertinya kau perlu bantuan, kata suara itu. Miryeong terkejut dan menoleh ke arah kantongnya. Suara itu melanjutkan, biarkan aku membantumu. Kau hanya perlu menerima kekuatanku. Miryeong menggertakkan gigi. Tidak mau. Guru pernah berkata, tidak ada kekuatan tanpa konsekuensi. Jadi kau menolak kekuatanku hanya karena takut akan konsekuensinya? Suara itu bertanya. Baiklah kalau begitu. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Miryeong. Matanya membelalak. Apa ini? Suara itu berbisik. Kali ini, tidak ada konsekuensi. Rasakan saja kekuatanku. Puncak dari semua kengerian. Rambut Miryeong berubah menjadi putih. Tanduk muncul di kepalanya. Blue Lion tersentak. Ia tak bisa membuka mulutnya. Hah? Gumamnya. Aku tidak bisa mengaum. Ketakutan melintas di wajahnya. Siapa kau? Tanyanya, menatap Miryeong yang kini telah sepenuhnya berubah. Miryeong menatapnya dengan dingin. Siapapun aku, kau sudah terlambat. Ia mulai melangkah. Langkah pertama, Blue Lion tersentak. Tubuhnya terbungkuk. Langkah kelima, Blue Lion merasakan tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Langkah keenam, tekanan luar biasa membuatnya tertunduk. Mikti Case berbicara. Aku akan memperkenalkan diriku dengan nama lain. Katanya, suaranya menggema. Sebutanku bukan Mikti Case. Aku adalah dewa dari segala monster. Ia mengangkat tangannya. Langkah ke-10 dilancarkan. Dalam sekejap, Blue Lion dan area sekitarnya hancur tanpa sisa. Di Mexico City, kehancuran yang sama terjadi. White Elephant berdiri di tengah kota yang telah luluh lantak. Tiba-tiba, tubuhnya terasa kaku. Matanya melebar. Ia tidak bisa bergerak. Apa ini? Pikirnya. Suaranya tercekat. Tak lama, seseorang muncul dari belakang. Sosok itu adalah Narin, murid kedua Hyunwoo. White Elephant berusaha menggerakkan tubuhnya. Apa yang baru saja kau lakukan? Narin hanya tersenyum, membawa buku Mason di tangannya. Hanya percobaan sederhana. White Elephant menggerutu kesal. Jawaban Narin yang santai membuatnya semakin frustrasi. Sementara itu, Narin hanya tersenyum tenang. Aku berterima kasih kepadamu, ucapnya ringan. Kau sudah menyingkirkan semua yang ingin kubunuh, dan kau juga telah menjadi subjek langsung dari percobaanku. White Elephant terkejut. Punggungnya menegang, perasaan tidak nyaman menjalar di tubuhnya. Narin menutup bukunya perlahan. Bagaimana kalau kita langsung mulai apa yang sudah kita tunda sebelumnya? Katanya. Ini adalah percobaan untuk menguji loyalitas jiwa. Ngerti kan? Di rumah sakit Korea. Seo Yeon perlahan membuka matanya. Kepalanya masih berdenyut akibat pertarungan sebelumnya melawan Klimber. Di sampingnya, Seo Kwon duduk dengan tenang. Saat menyadari Seo Yeon sudah sadar, ia langsung berbicara. Klimber yang muncul di Korea sudah ditangani. Dan Sion yang membawa kita berdua ke rumah sakit. Tapi katanya, setelah menangani luka fatalnya, dia langsung pergi lagi. Mendengar itu, Seo Yeon mengepalkan selimutnya. Dia, kenapa pergi begitu saja? Wajahnya dipenuhi kecemasan, tetapi Seo Kwon menenangkannya. Dia pasti punya alasan sendiri. Di atas gedung, Sion menatap kota dengan ekspresi kesal.
Tangannya terkepal, dadanya terasa sesak oleh rasa frustrasi. Ketidakberdayanya terasa begitu menyakitkan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari pintu di belakangnya. Sion menoleh. Begitu melihat sosok yang muncul, matanya melebar. Di Montana, Amerika, langit dipenuhi suara ledakan. Sun Wukong berdiri di puncak gedung, memandangi kehancuran yang telah ia sebabkan. Ia mengerutkan kening. Aku hanya perlu sekitar 300 klon untuk menghancurkan tingkat ke-9, gumamnya. Karena mereka memiliki kekuatan setara dengan klim berkelas bawah. Matanya menajam. Tapi setengah dari klonku hancur dalam sekejap. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Jadi tubuh aslinya ada di sini. Sun Wukong langsung menoleh. Waspada. Tepat saat itu, Hyunwoo sudah bersiap dengan tinjunya. Boom! Serangan itu begitu cepat dan kuat. Sun Wukong berhasil menangkisnya dengan tongkatnya. Tetapi benturan tersebut menciptakan gelombang kejut besar yang mengguncang gedung di sekitar mereka. Hyunwoo tak berhenti di situ. Ia langsung melayangkan tendangan, menghantam Sun Wukong dan membuatnya terlempar keras ke tanah. Debu mengepul tebal. Dari balik asap itu, tongkat Sun Wukong tiba-tiba muncul, memanjang dengan kecepatan luar biasa ke arah Hyunwoo. Hyunwoo melompat ke atas gedung lain, menghindari serangan itu dengan cekatan. Sun Wukong menyipitkan mata, terkesan dengan kecepatan lawannya. Menarik juga. Siapa kau? Tanyanya. Hyunwoo tersenyum tipis. Aku. Ia mengangkat bahunya. Penjaga kebun binatang. Orang yang memelihara binatang seperti kau. Sun Wukong mendengus, ekspresinya langsung berubah kesal. Berani sekali kau ya? Hyunwoo menatapnya tajam. Aku nggak sabar. Baru sekarang aku mencoba menjinakkan monyet liar. Tanpa basa-basi, ia melesat ke arah Sun Wukong dengan kecepatan mengerikan. Sun Wukong mengayunkan tongkatnya untuk menghalau serangan itu, tetapi Hyunwoo terus bergerak, menghindari setiap serangan dengan mulus. Saat jarak mereka semakin dekat, Sun Wukong tiba-tiba memerintahkan tongkatnya untuk mengecil lalu membesar dan memanjang tepat di depan Hyunwoo. Tongkat itu menembus gedung besar di belakang mereka, menciptakan lubang raksasa. Sun Wukong menyeringai. Kena kau. Tapi sebelum ia sempat merayakan kemenangannya, tangan muncul dari dalam tanah dan menarik kakinya. Mata Sun Wukong membelalak. Dari dalam tanah, Hyunwoo muncul dan langsung menggenggam kakinya erat, lalu melemparnya dengan sangat keras ke arah bangunan di belakang. Sun Wukong menghantam tembok dengan dahsyat, retakan besar terbentuk di sekitar tubuhnya. Hyunwoo berdiri santai. Klim berkelas atas cuma segini, katanya dengan nada meremehkan. Cuma banyak bacot. Sun Wukong mengepalkan tangannya, dahinya berkerut. Siapa orang ini, pikirnya. Dari mana muncul monster seperti ini? Dengan pencapaianku, seharusnya aku bisa memanjat menara dengan mudah, tapi kekuatannya bukan sesuatu yang seharusnya ada di tingkat ke-9. Wajahnya menegang. Kalau sudah begini, ia menarik napas dalam-dalam. Meskipun sangat disayangkan, aku harus menggunakan skill ini di tingkat ke-9. Mata Sun Wukong bersinar keemasan. Udara di sekitarnya bergetar, energi luar biasa terpancar dari tubuhnya. Lihat baik-baik. Katanya dengan suara yang menggema. Aku yang menguasai langit. Tongkat Sun Wukong menembus langit. Langit mendadak gelap. Hamparan petir menggelegar, menerangi seluruh area. Sun Wukong melayangkan serangan, mengirimkan kilatan petir dahsyat ke arah Hyunwoo. Tapi di saat kilatan itu hampir mengenainya, Hyunwoo hanya tersenyum. Sekejap kemudian, petir lain meledak dari tubuhnya. Kekuatan dewa petirnya aktif. Dua kekuatan petir bertabrakan di udara, menciptakan gelombang energi yang menggetarkan seluruh kota. Sun Wukong terkejut. Apa? Hyunwoo tetap tersenyum santai. Kalau cuma segini, aku bisa.